إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Poin yang keempat, wa anna ahlal imani du darajat. Dan di antara pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah mengatakan bahwa pemilik iman atau orang beriman tidak berada dalam satu darajat. Tetapi orang-orang beriman adalah berbeda-beda derajatnya. Dan tentunya perbedaan derajat masalah iman sejauh mana melakukan ketaatan dan sejauh mana ia meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Maka ini adalah pokok-pokok masalah yang berkaitan dengan iman. Ini pokok-pokok yang berkaitan dengan iman. Sebab di sana ada orang-orang yang menyimpang berkaitan dengan iman. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij. Mereka yang mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Lakin al-iman la yazidu wa la yanqusu. Wal imanu laisa lahu syu'abun. Al imanu syai'un wahidun la yataja'za'u wa la yataba'ad. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Di mana orang-orang Khawarij mengatakan iman ucapan dan perbuatan, tetapi menyimpang dari sisi mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tidak boleh berkurang, sehingga mereka mengatakan faida naqasa faqad kafar. Apabila berkurang maka telah kafir. Mereka mengatakan al-iman syai'un wahid. Iman itu satu. La yataja'za'u wa la yataba'ad. Artinya iman itu tidak bercabang dan tidak berderajat. Sehingga mereka mengatakan idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Apabila iman itu hilang sebagiannya maka hilang semuanya. Fasahibu dzanbin kafirun indal khawarij. Maka pelaku dosa menurut orang-orang Khawarij adalah kafir. Dan di sana ada orang-orang Murji'ah. Di mana orang Murji'ah ini terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah Murji'ah Jahmiyah, ay atba Jahm ibn Safwan. Alladzina yaqulun anal iman mujaradut tasdiq. Dan di sana ada yang menyimpang bahwa iman itu cukup at-tasdiq saja, tidak perlu ikrar bil lisan, tidak perlu amal. Maka mereka adalah pengikut Jahm ibn Safwan. Maka ini batil. Dan yang kedua adalah Murji'ah Karomiyah, atba Muhammad ibn Karam minal falasifah alladzina yaqulun anal iman mujaradu al-qaul. Yang kedua adalah orang-orang Karomiyah, itu pengikut Muhammad ibn Karam dari kalangan falasifah. Ia mengatakan iman cukup mengikrarkan saja, tidak perlu meyakini dalam hati, tidak perlu beramal. Maka menurut orang-orang Jahmiyah, hatta Fir'aun juga dikatakan mukmin. Kenapa? Sebab dalam hatinya meyakini. Allah Ta'ala berfirman wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Artinya secara hatinya membenarkan tapi tidak mau mengikrarkan. Dan menurut orang-orang Karomiyah, orang-orang munafik adalah mukmin, karena orang munafik mengikrarkan walaupun dalam hatinya tidak membenarkan. Yang ketiga adalah Murji'ah Fuqaha.
alladzina yaqulun annal iman at-tasdiq wal qaul faqat dunal amal wal amal kharijun an dairatil iman. Kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa iman cukup dalam hati, dalam lisan, tidak perlu beramal. Amal dikeluarkan dari iman. Ini adalah murji'ah fuqaha. Fa ahlus sunnah yaqulun al-iman qaulun wa amalun. Untuk mengatakan iman ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Kemudian yazidu bi ta'ah, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Yang ketiga, lahu syu'abun wa darajat. Iman itu punya cabang dan berderajat. Dan pemilik iman pun memiliki darajat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kajian kita hari ini perlu antum semua siap. Kenapa? Karena seluruh permasalahan ini semuanya memerlukan kesiapan, ya, perhatian, tidak boleh tertinggal. Karena setiap masalah penting, dan setiap masalah adalah ilmiah, berkaitan dengan dalil, argumentasi, dan perkataan para ulama. Ini adalah poin yang pertama tentang masalah apa? Iman. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dari masalah ini, bahwa keyakinan ahlu sunnah, iman itu adalah bertambah dan iman itu adalah berkurang. Dan ini berkaitan dengan masalah bahwa ibadah itu dibangun di atas 3 sendi: al-mahabbatu wal khaufu war raja. Seorang mukmin, seorang muslim, al-abid, seorang hamba yang ia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, yang ia bertaqarrub kepada Allah Ta'ala, maka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dalam menjalankan keimanan kepada Allah Ta'ala, mesti dibangun di atas 3 sendi: rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan. Walidzalika qala ulama'una al-abdul mu'min kat-tayr, ra'suhu al-mahabbah wa janahaihi al-khawf war raja. Seorang hamba yang beriman itu bagaikan burung. Artinya burung itu bisa pergi terbang kemana-mana apabila ada 3 unsurnya: kepalanya dan kedua sayapnya. Maka dengan kedua sayapnya dia bisa mencari apa yang dia inginkan, dan dia bisa terbang ke arah mana yang dia inginkan. Maksudnya apa? Seorang mukmin, ia akan bisa melakukan berbagai bentuk ketaatan, dan dia akan bisa melakukan berbagai bentuk pengabdian kepada Allah Ta'ala apabila 3 unsur ini ada: rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan. Maksudnya apa? Diringkas saja. Ketika kita akan membahas tentang masalah iman, maka seorang mukmin harus mengumpulkan 3 unsur ini. Yang pertama, kecintaan kepada hakikat iman. Karena kenikmatan yang paling besar yang wajib kita mencintainya dan merasa takut ketika kita tidak mendapatkannya adalah ladzatul iman, yaitu manisnya iman.
Maka ketika orang mencintai keimanan dan diberikan anugerah kecintaan kepada keimanan, maka ia akan menempuh berbagai jalan untuk mendapatkannya, dan dia akan merasa tumanina dan bersabar dan tangguh untuk menghadapi setiap perkara untuk mendapatkan keimanan itu dan untuk mempertahankan keimanannya. Maka ini adalah unsur yang pertama. Unsur yang kedua, di mana seseorang yang menginginkan keimanan, maka ia mesti mencari wasilah dan menempuh wasilah. Setiap perkara yang bisa menjaga keimanannya dan bisa menguatkan keimanannya dan bisa membangkitkan keimanannya dan bisa menambah keimanannya. Ini yang dimaksud juz'un minar roja. Inilah yang dimaksud dengan bagian daripada roja. Karena orang yang berharap ada keimanan di dalam hatinya, orang yang menginginkan keimanan berada dalam hatinya dan teguh di dalam hatinya, maka tidak dikatakan pengharapan yang benar apabila seseorang tidak menempuh jalannya. Sebab pengharapan yang benar, kata seorang syair berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri al yabisi. Karena seorang syair mengatakan, kamu berharap kebahagiaan, namun sayang engkau tidak menempuh jalannya, ketahuilah bahtera tidak berlayar di daratan. Artinya setiap orang yang mengharapkan sesuatu, maka mesti ia menempuh wasilahnya, menempuh sebab-sebabnya. Dan ini adalah hakikatul roja.